Dimulai tadi mungkin di bulan 6 adalah titik balik finansial kalian. Di bulan 7 kita punya Seven of Pentacles. Seven of Pentacles juga ngomongin tentang apa? Sukses gitu. Ada investasi yang harus kalian lakukan di bulan 7 ini. Kalau halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini kenapa nih? Habis kah? Oke, well anyway. Astaga. Well anyway, teman-teman. Kita sekarang masuk di pembacaan general energy reading untuk zodiak Pisces ya, terakhir. Tapi sebelum itu kartu tarotku mana nih? Ini kartu tarotku mana? Oh, di sana. Pisces, kamu yang terakhir nih. Kita pakai dulu ini kristalnya di tengah tuh. Cantik kan? Oke. Sebelum itu aku informasikan dulu, nama aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, reiki master. Kalau kalian mau konsultasi bareng aku, kalian bisa langsung kontak aku di description box ya. Ada nomor aku di situ. Dan konsultasi bareng aku nggak mahal kok. Murah. Oke, well. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat datang para Pisces semua. Di 2023 ini aku rasa Pisces ini bakal banyak merasa bingung. Banyak kebingungan yang akan terjadi di hidup orang-orang Pisces. Tapi kita lihat bagaimana bukaan kartunya sepanjang tahun. Oke, ada 12 representasi kartu yang merepresentasikan 12 bulan di tahun 2023. Kita akan langsung mulai aja tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama. Belum apa-apa sudah keluar aja. Di kartu pertama ada Two of Pentacles, di bulan kedua ada Five of Swords, di bulan ketiga kita punya The Magician. Belum apa-apa sudah aja. Di bulan 4 kita punya Queen of Wands. Oke sih sebenarnya kalau aku bisa katakan. Bulan 5 kita punya Queen of Swords. Ya, banyak kebingungan nih. Ace of Pentacles ya. Di bulan 7 punya Seven of Pentacles, ada bulan Ace of Swords di bulan 8, di bulan 9 kita punya King of Wands, di bulan 10 kita punya Knight of Pentacles, di bulan 11 kita punya Pack of Cups. Di bulan 12 kita punya Six of Pentacles. Six of Pentacles. Berkelimpahan, punya banyak duit ini ya. Banyak rasa syukur. Bottom deck energinya apa ya? Ada The Chariot. Kemenangan. Jadi fokus utama energi kalian itu adalah The Chariot. The Chariot ini sebenarnya berbicara tentang kontrol. Ya, jadi kalian tuh bakal berusaha banget ya, determination. The Chariot is all about power, control, victory, determination. Jadi di 2023 ini orang-orang Pisces lebih kayak berusaha banget untuk mengejar mimpi-mimpi dia yang tertunda di 2022 kemarin, dan segala cara bakal ditempuh untuk orang-orang Pisces nih untuk dapatin apa yang dia mau. Di bulan pertama ada the House, menggambarkan securityness. Di bulan 2 kita punya The Sun di bawah Five of Swords. Di bulan 3 kita punya The Sight, menarik diri. Ada the Birds di Nine of Wands. Ada the Leather di Queen of Swords. Ada the Dog di Ace of Pentacles. Ada the Child di Seven of Pentacles. Ada the Ladies di Ace of Swords. The Fox ada King of Wands di bulan 9. Di bulan 10 kita punya The Strokes. Very good news. Di Pack of Cups di bulan 11 kita punya The Snake. Berhati-hati ya, kehati-hatian. Six of Pentacles di bulan 12 kita punya Key, kunci. Well, teman-teman Pisces, ini kayak roller coaster nih.
Di tahun pertama di bulan Januari ini kalian merasa balance sih sebenarnya menurut aku. Karena Two of Pentacles ini lagi-lagi ngomongin tentang balancing gitu. Ada hal yang kayak bisa saja ini dilema. Ada dua hal yang mungkin aja membuat kamu ini berubah cara perspektifnya, membuat kamu ini berubah cara kamu menjalani kehidupan, atau banyak hal-hal yang kamu inginkan. Bisa saja ada satu dua hal yang membuat kamu ini nggak seimbang, dan semesta mau kamu menyeimbangkan semuanya di Januari ini. Atau sebenarnya kalau dilihat dari kartu The House ini menggambarkan kamu punya securities yang cukup baik di 2023 ini. Basically, Two of Pentacles ini ngomongin tentang balancing. Aku bisa katakan di Januari ini Pisces jauh lebih bisa aku bisa bilang balance sih sebenarnya. Tapi ya itu pursuingnya apa yang kalian mau buat, yang kalian mau ciptakan apa, ya. Ini kesempatannya bakal datang terus menerus. Hanya saja mungkin kayak energi yang tertangkap. Ya mungkin kalian bakal ngerasa malas-malasan nih di awal-awal tahun, nggak termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik, lebih baru. So di awal tahun ini aku bisa sarankan buat kalian sebenarnya kamu itu sudah berada di satu kesempatan yang lebih baik nih. Ada luck yang bisa kamu dapatkan karena The House ini ngomongin tentang kenyamanan, securities. Apapun yang kamu mau kamu bisa kejar dengan baik nih. Carry it. Semesta bakal membuat kamu menang setiap battle yang kamu jalanin gitu. Ya aku lihat juga kamu harus bisa menjadi orang yang lebih fleksibel ya di 2023 ini. Di awal tahun mungkin bakal banyak energi yang masuk ke dalam hidupmu, terutama orang yang mungkin akan mengganggu dirimu ya, membuat dirimu ini nggak balance. Dan ini kamu harus fleksibel ke siapapun. Kayak emosinya harus dihilangkan, dan mungkin apa yang kamu kejar, apa yang kamu inginkan sudah kamu benar-benar fokuskan untuk kamu dapatkan di 2023 ini. Startnya memang di bulan Januari, tapi kamu kayak ngerasa malas sih menurut aku, Kak. Ya, Pisces semua. Di bulan 2 kita punya Five of Swords ya. Five of Swords ini konflik nih. Five of Swords ini kayak ngerasa dilakukan tidak adil. Kayak banyak hal-hal yang membuat kalian ini sedih di bulan 2 nanti. Kenapa? Padahal sebenarnya kartu Lenormand-nya menggambarkan the sun ya. Atau ada hal-hal yang membuat kalian tuh happy, at the same time ada yang membuat kalian ini sedih. Jadi ada dua energi yang datang nanti, kesedihan dan happiness. Aku bisa pastikan kalau ini ngomongin tentang karir kalian mungkin akan melihat satu pola yang baru. Atau kalian bakal ngejalanin positivity di dalam karir yang lebih baik dan lebih sukses. Tapi kalau ngomongin tentang pertemanan ini kayak lagi-lagi ngerasa dibohongin, ngerasa ditipu, ngerasa diperlakukan tidak adil. Jadi ini juga bisa relate ke percintaan ya. Ada konflik yang terjadi dalam komunikasi antar kamu dengan pasanganmu, atau bisa saja konfliknya terjadi antar kamu dengan teman-teman kamu. So be aware about that. Tapi karir aku lihat banyak banget pencapaian kamu di tahun ini. Impulsif sih jatuhnya, kayak kalian tuh bakal nyoba banyak hal baru. Jadi kayak ya itu, paham ya maksud aku. Jadi kayak kesuksesan itu sebenarnya sudah ada di jalan kalian, tapi kayak kalian tuh gampang ke-trigger untuk melakukan hal baru. Jadi keterbengkalaian hal lama itu. Ya, so you have to be focus ya. Walaupun semesta menggambarkan the chariot, kamu akan terus menang dalam semua battle yang kamu mau, kamu punya kontrol yang baik. Tapi ya nggak bisa juga. Lama-lama kelamaan kamu juga bakal capek gitu menjalankan semuanya dalam satu waktu. Di bulan 3 ada The Magician. The Magician itu menggambarkan creativity. Ya, The Magician itu ngomongin tentang inspire and action. Tapi mungkin kamu juga males nih karena ada the side, nggak ada tenaga. Ini bisa saja ya, di bulan 3 kalian punya masalah-masalah kesehatan. Kalian lagi produktifnya, bisnis kalian lagi bagus-bagusnya di bulan 3, karir kalian lagi bagus-bagusnya di bulan 3. Tapi mungkin ada gangguan kesehatan yang harus kalian jaga. Coba ini mengevaluasi lingkungan kalian ya. Pertama, apakah kamu berada di lingkungan yang sehat? Apakah makanan-makananmu sudah sehat? Apakah gaya hidupmu sudah sehat? Apakah kayak keluargamu mungkin men-treat kamu dengan benar? The Side ini menandakan kamu harus menarik diri dari lingkungan-lingkungan yang toxic, termasuk pertemanan ya. Termasuk lingkungan dalam keluarga sendiri. Kalau toxic, you have to cut ya. Karena bisa saja ada awareness yang menggambarkan di bulan 3 kamu sakit nih ya, secara fisik dan mentally. Harus kamu jaga itu. Tapi kalau ngomongin tentang kreativitas, Pisces ini kreatif. Ngomongin tentang usaha, Pisces ini punya energi yang lebih baik. Hanya saja di tahun ini aku bilang, tahun ini bakal jadi tahun yang membingungkan buat Pisces. Banyak kebingungan.
Karena banyaknya tawaran tuh tadi dari semesta bakal menawarkan ini, ini, kamu juga cenderung akan mencoba hal baru ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi jatuhnya nggak fokus gitu. Kok bingung ya kakak-kakak Pisces. Tapi kalau berbicara apakah Pisces di tahun ini bagus dalam segi karir? Bagus banget. Tapi ada tapinya, selalu ada tapinya. Kalau ngomongin tentang cinta, kalian bakal kalah menurut aku. Ya, banyak kegagalan terutama kalau ngomongin tentang perasaan, komitmen, ya. Menurut aku di bulan 4 ini kita punya Queen of Wands, which is lagi ngomongin tentang energi, confident. Ini juga bisa menandakan kalian bakal bertemu banyak teman di bulan 4 nanti, atau kalian bakal memulai satu energi baru, atau kalian bakal pergi ke satu tempat baru, kota baru, atau hal-hal yang sifatnya pendidikan baru. Ini akan kalian buat ini energinya, petualangan baru di dalam hidup kalian dimulai nanti di bulan 4. Ditambah kartu The Bird ini menggambarkan membuka komunikasi itu harus menjadi fokus kalian di 2023 ini, terutama di bulan 4. Komunikasi adalah kunci ya. Kalau kalian masih malu-malu, hangat-hangat tai ayam, masih mungkin sekedar say hi aja nggak bisa, kalian nggak akan bisa sukses di 2023 ini buat Pisces semua. Kalau mau sukses, komunikasinya harus diperbaiki. Cara kamu melihat orang, cara kamu berkomunikasi dengan orang, dan cara kamu melihat diri kamu sendiri juga kamu harus evaluasi. Queen of Wands ini ngomongin tentang confident. Ya, Queen of Wands ini juga ngomongin tentang sosial. So, aku bisa pastikan di 2023 bulan 4 kalian bakal bertemu dengan banyak orang, teman baru, energi baru, bisa juga ini ngomongin tentang karir baru, atau bisa juga ngomongin tentang kehidupan yang baru, tempat baru, hal-hal yang sifatnya baru, dan kamu bakal confident lagi nih ngejalanin hidup. Ya, teman-teman. Kita punya di bulan 5 Queen of Swords. Setelah kalian confidence, Queen of Swords ini ngomongin tentang intelijen, kepintaran, judgmental. Ini bisa saja ada permasalahan lagi nih dari komunikasi antar percintaan atau pasangan kamu. Masalah konflik-konflik perbedaan pendapat akan terjadi di bulan 5 ini. Bisa saja ini konflik besar ya, yang menandakan ego siapa paling tinggi, Ini ada lidah yang tajam nanti yang kamu menusuk, entah kamu akan menusuk siapa atau kamu ditusuk siapa nih. Lidah. Queen of Swords is about judgment. It's about sharp wits. It's about independent. It's about intelligent juga. Aku bisa katakan Queen of Swords ini. So, menurut aku, kamu bisa gunakan kepintaran kamu sehingga konflik-konflik yang akan terjadi ini tidak terjadi, ya. Dan bisa saja The Leather ini menggambarkan sebenarnya akan terjadi satu perdamaian. Akan ada kabar yang lebih positif dalam hubungan kamu setelah konflik yang terjadi ini. Pertama, awareness untuk orang-orang Pisces adalah komunikasi. Karena bakal sulit komunikasi nanti di 2023. Cenderung orang-orang Pisces bakal menutup diri. Karena di kartu The Side ini juga ngomongin tentang menarik diri. Kedua, kesehatan. Yang harus kalian jaga, patternnya ke situ. Kesehatan harus benar-benar kalian jaga di 2023. Ketiga adalah dengan pasangan sendiri. Bagaimana komitmennya. Ini bakal diperbaiki di bulan 5. Menurut aku gitu. Bakal terjadi konflik yang datangnya entah karena apa, mungkin karena omongan atau karena ego. Tapi Queen of Swords itu memang ngomongin tentang ego. Ada judgment yang harusnya kalian itu nggak ngejudge terlalu cepat gitu. Unbiased, ngerti nggak sih? Kayak hal-hal yang nggak jelas, tapi kalian sudah menuduh tuduhan. Ini yang terjadi nanti Queen of Swords ini. Ya, hati-hati, hindari konflik dan harus memperbaiki komunikasi sedari sekarang. Ace of Pentacles di bulan 6 ini menandakan kalian bakal berkelimpahan banget nih, ya. Ditambah kalian bakal dikelilingi oleh banyak orang-orang yang kalian cintai. Menurut aku kalian bakal bahagia banget. Karena The Dog ini juga ngomongin tentang fun side, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang setia, hal-hal yang membuat kalian itu bahagia. Punya teman yang baik, punya pasangan yang lebih baik, setia, punya. The Ace of Pentacles ini juga ngomongin tentang prosperity. So aku bisa katakan energi yang tertangkap di bulan 6 kalian bisa mendapatkan banyak keberlimpahan berupa materi, bisa saja uang, bisa saja rumah, bisa saja mobil, bisa saja harta-harta, emas, ataupun apapun yang sedang kalian impikan, kalian bisa manifestasi bulan 6 nih. Ada pencapaian yang sangat besar di bulan 6 ini dan memang membuat kalian ini merubah cara kalian hidup secara besar-besaran. Karena The Dog ini bisa saja paradigma di dalam otak kalian ini berubah karena uang yang kalian dapatkan ini besar banget nih, ya. Ace of Pentacles, Pisces. So, dimulai tadi mungkin di bulan 6 adalah titik balik finansial kalian. Di bulan 7 kita punya Seven of Pentacles. Seven of Pentacles juga ngomongin tentang apa?
sukses gitu. Ada investasi yang harus kalian lakukan di bulan 7 ini. Kalau kalian mau memulai hidup baru, mulailah di bulan 7 ini. Kalau kalian mau membuka usaha baru, mulailah di bulan 7 ini. Karena the child ini sesuatu yang baru lahir ke dunia ini dan bertumbuh menjadi sukses. Seven of Pentacles juga ngomongin tentang kesabaran. Kalian harus lebih sabar dalam meniti karir, menjalankan bisnis. Ini kalian akan terus melihat kesuksesan kalau ngomongin tentang duit. Tapi mungkin kayak kartu-kartunya ini memang mau menggambarkan kalian tuh harus butuh banyak sabar sih sebenarnya. Walaupun kalian sudah punya uang, tapi kayak ada sesuatu yang hampa nih di dalam hidup kalian. Ya, menurut aku Seven of Pentacles ini waktu yang tepat di bulan 7 untuk berinvestasi karena punya banyak uang kan di bulan 6 kemarin. Mulailah sesuatu yang baru ya, bisa saja bisnis, bisa saja memulai usaha, bisa saja membuka usaha kecil-kecilan, nggak apa-apa. You need to start business, your own business di 2023 ini. Ini sudah sign dari semesta bahwa kamu bakal menemukan banyak kesuksesan yang lebih baik. Ace of Swords apa Kak di bulan 9? Kita punya ide. Kita juga bakal dapatin konflik nih. Kita juga menurut aku kamu bakal mengetahui satu hal ya, which is mungkin ini ngomongin tentang konflik dalam komunikasi, atau kamu bakal bertemu dengan kejelasan. Entah aku ngerasa ini akan datang seseorang, bisa saja dari masa lalu, bisa juga pertemanan, bisa saja juga orang baru yang akan membuat kalian ini lebih baik secara spiritually, secara communication, secara ide. Menurut aku ini bisa saja arah untuk belajar hal baru di 2023 di bulan 7. Atau orang yang akan nanti datang membuat kalian ini belajar hal baru. Ini bisa saja ngomongin tentang seseorang yang membuat kalian itu spiritual awake. Seseorang yang mungkin membantu kalian dalam kehidupan kalian nanti. Ya, ini bisa saja kedatangan energi yang lebih baik di dalam hidup. Bisa teman, bisa yang dulunya memang kalian itu terpisah jarak oleh ruang dan waktu, dan sekarang ini ketemu lagi dan kalian akan satu sama lain bersahabat lagi. Ini bisa ngomongin juga tentang cinta, ya. Bertemu dengan orang-orang yang kalian cintai di 2023 nanti di bulan 8. Pertemuannya akan lebih baik, komunikasinya akan lebih jelas, dan bisa saja kalian bakal lebih clarity, lebih jelas apa yang terjadi selama ini antara kamu dan dia gitu. It's about meeting with someone. King of Wands di bulan 9 kita punya petualangan nih. Aku lihat kalian bakal melakukan banyak perjalanan spiritual. Bisa saja ini kalian bakal liburan ke satu tempat atau daerah-daerah yang baru. Dan memang liburan ini memang kalian inginkan gitu. Tapi kalian gak pernah lakukan karena merawat diri aja sulit. Gimana aku mau dapatin liburan? Karena The Fox ini ya lagi-lagi kayak kalian itu berusaha menyenangkan semua orang. Dan kalian tuh sulit untuk dapatin kesenangan diri kalian sendiri. Sebenarnya yang kalian butuhkan di 2023 ini Pisces ya, fokus ke diri aja. Merawat diri kamu lebih baik, melihat semuanya lebih jelas. Itu yang harus kalian fokuskan sebenarnya. Bukan lagi ngomongin mikirin orang lain, bukan lagi kayak mementingkan orang lain. You have to focus on yourself. Karena the Fox itu juga ngomongin tentang pengkhianatan. Kamu itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat kamu, teman kamu sendiri, even keluarga kamu juga bahkan memanfaatkan kamu gitu kalau ada kesempatan. Karena kamu polos, kamu bodoh. Gimana ngomongnya? Ya, Pisces itu kan ruling planetnya Neptune. Neptune itu selalu berkaca pada spirituality. Ya udah deh, aku bantu kamu gitu. Semoga aku nanti dapat kebaikan dari Tuhan yang membalas gitu. Ya udah deh, aku bersedekah padahal kamu sendiri nggak ada duit gitu. Gimana? Ya, ya Neptune bakal ngomongin tentang spirituality. Neptune juga bakal ngomongin tentang kebingungan. So, benar-benar harus fokuskan apa energi yang kalian tuju, apa yang kalian cari, apa yang kalian buat, dan siapa yang kalian bicarakan. King of Wands ini menurut aku perjalanan akan terjadi, tapi dalam perjalanan itu kalian harus berhati-hati dengan dimanfaatkan oleh orang-orang yang baru. Nih, hati-hati ya, dibohongi oleh orang-orang yang baru. Well, kalau kamu mau traveling alone. Tapi bisa saja it's not about traveling juga. Menurut aku ini akan ada perubahan juga dari konflik-konflik yang ada. Menurut aku ada trust issue yang muncul antara kamu dengan sahabatmu, atau bisa saja antara kamu dengan pasangan kamu. Trust issue. Tapi kalau lain daripada itu, ini bisa ngomongin tentang perjalanan, ya. Kita punya Knight of Pentacles di bulan 10, Knight of Pentacles ini kerja keras nih. Ada hal-hal yang sifatnya productivity.
ya. Aku ngelihat banyak banget keberhasilan yang terjadi di bulan 10 ini. Bisa saja kenaikan pangkat, bisa saja ada perpindahan tapi membutuhkan kenaikan, kayak kamu mau naik pangkat kamu harus pindah dulu ke suatu daerah gitu. Ini bisa terjadi di bulan 10 ini nanti. Di stroke juga mengkonfirm bahwa ini kabar baik nih yang akan datang. Semesta bakal kasih kamu kabar baik banget nih. Ya, mau suka atau tidak, cepat atau lambat perpindahan akan terjadi dan kabar-kabar baik akan kamu terima. Relate ke karir, relate ke uang, relate ke bisnis. Bisa saja kalau ngomongin tentang bisnis, ini akan terjadi ekspansi bisnis keluar kota, ke tempat yang baru, ke tempat yang jauh lebih bagus, lebih rame gitu. Ini ada ekspansi dan perkembangan secara apa ya istilahnya itu, lebih produktif, lebih apa ya, lebih abundance lah. Kalian bisa buka usaha yang jauh lebih baik di kemudian harinya. Aku lihat itu di bulan 10. Pack of Cup lagi-lagi hati-hati. Ini pesannya ya di bulan 11 bisa saja akan ada terjadi penipuan atau dimanfaatkan oleh orang lain, atau kayak kalian tuh masalahnya sekitar itu aja sih Kak. Pertemanan yang mungkin bakal terus dimanfaatkan, percintaan yang mungkin selalu dibohongin, itu aja masalahmu kamu ya. Pack of Cups ini sebenarnya kartu yang bagus. Makna dari Pack of Cups itu sebenarnya kamu bakal belajar skill baru, atau ada hal-hal yang sifatnya curiosity, penasaran. Jadi mungkin kamu bakal bertemu dengan hal-hal yang membuat kamu penasaran, tapi kamu nggak bisa menggenggam hal tersebut gitu. Kayak angin kosong aja. Kalau kamu dapat iming-iming di bulan 11, jangan diambil. Karena bisa saja terjadinya penipuan dan dimanfaatkan. The next ini ngomongin tentang betrayal. Ini juga bisa ngomongin tentang komunikasi antara kamu dengan pasanganmu yang jauh lebih worse. Bisa hancur. Karena apa? Kamu sibuk mengekspansi bisnis, pasanganmu itu nggak dapatin attention. Ini syaratnya bahwa kalau ini mau tidak terjadi, kamu harus fokus ke komunikasi. Bangun komunikasi yang lebih baik dengan pasangan kamu, sehingga semua yang terjadi ini ya, semua yang terjadi ini lebih baik komunikasinya. Dan ini bisa tidak terjadi ya. Kalau ngomongin tentang pertemanan, kita nggak bisa percaya siapapun kecuali diri kita sendiri. Udah deh, kita nggak usah lagi mikirin apa kata orang tentang kita, bagaimana pendapat orang tentang kita, apakah dia sudah makan apa belum. Kita nggak usah mikirin itu. Kita fokus ke diri kita dulu, taking care of ourselves, baru mikirin orang lain. Kalau kita sudah kenyang, baru mikirin orang lain. Ini Pisces ya. Bukannya aku nggak menyuruh kalian untuk melakukan banyak kebaikan, nggak. Tapi terkadang kamu tuh terlalu baik, jadi kamu nggak sadar apa yang kamu lakukan itu sebenarnya over, ya. Pack of Cups ini sudah warning dari semesta bahwa bulan 11 jangan taking care of other problems, jangan getting involved in other problems. Di bulan 12, Six of Pentacles, berkelimpahan. Kalau kalian mau sedekah dah. Ini uangnya banyak banget nih. Di bulan 6 juga begitu kan. Jadi kayak ada siklus 6 bulanan yang terjadi di Pisces ini. Menurut aku perpindahan, perubahan, transformasinya itu terjadi selalu di 6 bulanan. Coba perhatikan Pisces. Six of Pentacles, kalian punya kunci nih. Kunci menuju surga. Six of Pentacles ini juga ngomongin tentang generosity. Bakal banyak membagikan uang dan menerima uang. Kamu punya uang yang banyak, kamu punya banyak investasi yang sudah kamu buat ya. Di 6 bulan kemudian kamu bakal memetik hasil dan membagikan semua uang kamu itu untuk amal. Kebaikan kamu bakal berbuah, apa ya istilahnya itu? Apa aku bisa bilang? Kayak keberuntungan gitu. Kamu selalu dikelilingi oleh keberuntungan karena kamu selalu berkorban untuk orang lain. Dan kadang kalau orang minta lehermu, kamu juga bakal kasih gitu. Ini bisa menandakan ada kesuksesan dan kebangkitan bisnis, kebangkitan spiritual, kebangkitan emosional, kebangkitan finansial juga terjadi di bulan 12 itu. Ada besar-besaran masif karena the key itu juga mengkonfirm bahwa kalian bakal jadi, mungkin saja akan naik pangkat jadi director atau mendapatkan kedudukan yang kalian mau. This is good reading, aku bisa bilang. Tapi tetap masih ada kebingungan yang terjadi untuk orang-orang Pisces. So benar-benar hati-hati dalam memutuskan siapa yang kamu ajak bicara, ya. Bagaimana kamu berkomunikasi dengan pasangan kamu, apa kesehatan kamu tahun ini, bagaimana kamu menjaganya, dan yang keempat apa? Kita nggak bisa berkorban 100% untuk masalah orang lain. Taking care of your problems, taking care of yourself first. Ya, baru kamu you can please everyone after you taking care of yourself.
Pisces, dengerin itu kata-kataku. The truth is my teacher. Kamu mungkin Pisces ini orang yang jujur gitu. Kalau dibohongin dia bakal males. Orang-orang Pisces ini kalau sudah dapatin kebohongan dia bakal eliminasi orang-orang itu. Jadi kalian bakal benar-benar mengandalkan kejujuran ini di 2023, atau kalian juga dituntut untuk lebih jujur dan terbuka terhadap diri kalian sendiri. Jadi patokan kalian untuk sukses adalah jujur dan terbuka untuk diri kalian sendiri dan belajar dari masa lalu, oke? Di kartu kedua, your aura is magnetic to golden opportunities. Ada banyak kesempatan nih buat orang-orang Pisces di 2023. Sudah disediakan banyak tempat, sudah disediakan banyak energi, sudah disediakan banyak kesempatan, sudah disediakan banyak apa sih istilahnya itu, perubahan sama semesta. Tinggal kamu mau apa enggak. The Chariot juga sudah dikonfirmasi bahwa di 2023 ini kamu bakal menang semua battle-battle yang kamu hadapin. Karir, aku bisa pastikan bahwa orang-orang Pisces bakal melihat karir yang lebih baik di 2023. Tapi kalau ngomongin tentang percintaan ini bakal banyak konflik-konflik karena pasanganmu atau kamunya sendiri juga belum dewasa. Belum kayak benar-benar siap dalam relationship yang kalian mau gitu. Ada banyak kebingungan-kebingungan juga dalam pertemanan. Kayak dapatin teman baru tapi kalian gak yakin dengan teman baru tersebut. Dalam bisnis sebenarnya kalian bakal banyak banget mendapatkan kesuksesan. Itu memang keahlian kalian kalau berbisnis. Kalau kalian saat ini belum punya bisnis, bukalah warung kecil-kecilan, itu bakal ngebantu kalian sih menurut aku. Aku akan bantu untuk sesi manifestasi siapapun kalian, dimanapun kalian yang menonton video ini. Pisces, this energy reading aku akan lakukan sesi manifestasi ya. Oke, dear goddess, entitas apapun yang berada dalam ruangan dan spaceku, bantu kami untuk memanifestasi apapun yang menjadi keinginan Pisces. Bantu kami untuk mendapatkan apa yang kami inginkan dan hilangkanlah semua keraguan kami di tahun 2023, termasuk orang-orang yang berzodiak Pisces dan siapapun yang menonton video ini dari awal sampai habis. Bantu kami untuk menarik kebahagiaan, kebaikan, sukses, accomplishment, happiness, joy, positivity, dan hilangkanlah semua hal-hal yang membuat kita tidak seimbang, hal-hal yang membuat kita kecanduan, hal-hal yang membuat kita terobsesi. Hilangkanlah semua ketakutan-ketakutan orang Pisces dan tariklah hanya cinta yang tulus, cinta yang positif, dan buanglah semua orang-orang yang ingin memanfaatkan kami, termasuk orang-orang yang menonton video ini. Jadikanlah sepanjang tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan fulfillment. Buatlah hidup orang-orang Pisces selalu berada di dalam cahaya yang terang, dan buatlah semua orang-orang Pisces di tahun ini menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. It shall be yours, it should be yours, it's already yours. Thank you, thank you. Namaste, salam kedamaian. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate buat kalian, kalian bisa claim energinya dengan cara klik like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang video ini. Terima kasih. Bye bye from now. Aku ada ikanku tuh, lihat tuh ikanku. Lucu ya. Oke, bye bye guys. Thank you.